Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Seperti biasa, Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Battle Through the Heaven Season 5. Dan kini telah memasuki episode yang ke-168. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Di episode sebelumnya, begitu benih Bodhisattva muncul, langit di sekitarnya langsung bergetar hebat. Adegan yang terlihat pecah bagaikan kaca yang dihantam, runtuh berkeping-keping. Saat penglihatannya pulih, Xiaoyan mendapati dirinya berada di sebuah ruang hijau giok. Di tengah ruang itu berdiri pohon kuno setinggi 100 kaki. Batangnya berwarna zamrud, memancarkan aura kehidupan yang begitu kuat dan mengejutkan. Pohon itu sangat mirip dengan pohon Bodhisattva kuno di luar, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil. Di saat itu pula, wajah Xiaoyan menegang, sorot matanya dingin. Lantas ia bertanya-tanya, jadi, semua ilusi tadi, kau yang menciptakannya? Pohon itu bergetar halus, sekelompok cahaya melayang keluar, menampilkan berbagai adegan. Tatapan Xiaoyan menyapu cepat. Dan seketika itu pula, wajahnya berubah kelam. Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya, semuanya terperangkap dalam ilusi masing-masing. Menyadari hal itu, dengan penuh amarah, Xiaoyan berteriak, "Apa yang sebenarnya kau rencanakan?" Api surgawi melonjak keluar dari tubuhnya. Pohon Bodhisattva ini terlalu berbahaya. Jika dibiarkan, semua orang di sini hanya akan berakhir seperti boneka benseng. Sekali lagi pohon itu bergetar, cahaya lain muncul, memperlihatkan bayangan pohon Bodhisattva raksasa setinggi 100.000 kaki. Namun, perhatian Xiaoyan justru tertuju pada sosok manusia berpakaian hitam yang berdiri di depannya. Aura mengerikan menyembur dari tubuh sosok itu. Sampai-sampai pohon Bodhisattva raksasa terlihat kecil di bawah tekanannya. Xiaoyan membeku. Lantas ia bertanya-tanya, Dodi? Meski hanya bayangan, aura itu cukup untuk mengguncang jiwanya. Perasaan semacam ini hanya bisa dimiliki oleh eksistensi legendaris yang selama ini dianggap sekedar mitos, yaitu seorang Dodi. Tak lama setelah itu, sosok hitam itu tiba-tiba menyerang pohon kuno Bodhisattva setinggi 100.000 kaki. Pohon raksasa itu langsung membalas, mengeluarkan gelombang energi mengerikan yang bergulung-gulung seperti badai. Langit di atas sana seakan runtuh oleh pertarungan yang terjadi. Xiaoyan yang melihat itu hanya bisa melongo. Ia benar-benar tak menyangka kalau pohon kuno Bodhisattva pernah bertarung dengan seorang elit Dodi. Sosok hitam itu melaju cepat, tapi baru saja berhenti, serangan dahsyat dari luar cahaya langsung menghantamnya. Tubuhnya hancur berantakan bersama seluruh area di sekitarnya. Menyaksikan itu, jantung Xiaoyan berdegup kencang. Sosok itu benar-benar lenyap tanpa sisa. Serangan tadi ternyata dilepaskan oleh Dodi lain yang kekuatannya nggak kalah menakutkan. Dengan kerjasama pohon kuno Bodhisattva dan Dodi misterius itu, akhirnya Dodi berpakaian hitam tersebut benar-benar dihancurkan. Atas hal itu, sudut mata Xiaoyan berkedut. Di hadapannya, dua sosok legenda itu benar-benar muncul. Meski hanya dalam wujud bayangan, tapi aura yang mereka pancarkan sudah cukup bikin jiwanya bergetar ketakutan. Namun, pertempuran tak berhenti di situ saja. Begitu Dodi hitam itu jatuh, aliran udara gelap tiba-tiba menyerbu masuk ke dalam pohon kuno Bodhisattva. Aura segar dan menegangkan dari pohon itu langsung berubah dingin dan menusuk. Menyaksikan itu, Xiaoyan kaget. Aura pohon itu sekarang terasa sama seperti yang pernah ia temui di wilayah kuno Westerland. Cahaya di sekitar perlahan meredup, lalu lenyap begitu saja masuk ke kepala Xiaoyan. Sekejap saja, cahaya itu pecah menjadi potongan informasi asing. Ia pun segera menutup mata, mencerna informasi tersebut. Butuh waktu lama sebelum ia membuka mata lagi. Kali ini, ia mendapatkan informasi dengan pandangan yang lebih dalam. Ternyata, pohon kuno Bodhisattva ini sudah ada sejak zaman prasejarah. Tapi anehnya, meskipun sudah hidup selama entah berapa juta tahun, pohon ini tak pernah benar-benar berevolusi jadi makhluk dengan kecerdasan penuh. Ia hanya punya naluri dasar, yaitu melindungi diri dan membalas serangan. Dari cahaya itu, Xiaoyan juga melihat kisah lama.
seorang elit Dodi yang terluka parah pernah mencoba memaksa mencabut roh pohon ini demi menyembuhkan dirinya. Tapi akhirnya, dia tewas dihantam lawan sekaligus pohon ini. Meski berhasil bertahan, pohon kuno Bodhisattva pun ikut rusak parah. Dulu, pohon itu setinggi 100.000 kaki, tapi sekarang cuma tersisa 10.000 kaki. Yang lebih buruk lagi, di saat Dodi berpakaian hitam itu mati, emosi negatifnya masih sempat menyerbu masuk ke dalam pohon. Selama ribuan tahun, emosi itu terus menyatu dan menggerogoti roh pohon, sampai perlahan membuatnya condong ke arah kegelapan. Ilusi menyesatkan yang menjebak banyak ahli selama ini ternyata juga lahir dari pengaruh itu. Jika bukan karena aura benih Bodhisattva yang membangunkan roh sejati Xiaoyan, mungkin dia tidak akan pernah sampai di sini. Dengan kata lain, sekarang pohon kuno Bodhisattva punya dua roh, roh aslinya dan roh gelap yang terbentuk dari emosi negatif Dodi hitam itu. Sembari menatap pohon zamrud raksasa itu, Xiaoyan pun bertanya, "Jadi, kau ingin aku membantumu mengusir roh jahat itu?" Atas pertanyaan Xiaoyan, pohon itu bergoyang kuat. Jelas, ia mengiyakan. Mendapati jawaban itu, Xiaoyan menghela nafas panjang. Lantas ia berkata, "Kau benar-benar terlalu menilaiku tinggi. Itu emosi yang ditinggalkan seorang Dodi. Mana mungkin aku bisa menghapusnya?" Setelah Xiaoyan mengatakan itu, tiba-tiba cahaya kembali muncul dari dalamnya. Benih Bodhisattva dimurnikan oleh api, mengeluarkan aura segar yang kemudian masuk ke tubuh pohon. Aura gelapnya pun sedikit melemah. Menyaksikan itu, Xiaoyan pun terkejut dan bertanya-tanya, pakai benih Bodhisattva untuk mengusir emosi itu? Apakah itu beneran? Satu biji tidak murni ini sudah cukup. Pohon itu bergetar lagi. Puluhan cahaya hijau melayang keluar, lalu meredup, memperlihatkan lebih dari 20 benih Bodhisattva yang jauh lebih murni. Xiaoyan pun mengamatinya sembari menghitung. Benih Bodhisattva ini adalah harta langka yang bahkan bisa membantu seseorang menembus ke doseng. Atas hal itu, Xiaoyan pun bergumam, memakai benih Bodhisattva untuk mengusir emosi negatif, ini benar-benar membuang harta berharga. Mendengar gumaman Xiaoyan, pohon itu pun bergoyang lagi, jelas mendesaknya. Atas perilaku pohon itu, Xiaoyan hanya bisa tertawa. Ia mengangguk, lalu mengangkat tangannya. Ia segera mengeluarkan api 3000 pembakaran yang dikombinasikan dengan Bunchiling Flame. Lantas ia mengambil satu benih, lalu melemparkannya ke dalam api, dan mulai memurnikannya. Proses itu lama sekali, energi di dalam benih itu terlalu kuat. Bahkan dengan api surgawi butuh lebih dari 1 jam sampai benih mencair, dan setengah jam lagi untuk berubah jadi gumpalan udara segar berwarna hijau zamrud. Udara segar itu meresap ke tubuh pohon membuat pohon bergetar. Asap hitam samar keluar perlahan, lalu nyenyak tak bersisa. Atas keberhasilannya itu, Xiaoyan pun menarik nafas lega, lalu duduk bersila. Pemurnian itu jauh lebih sulit daripada perkiraannya. Dengan kondisinya sekarang, dia tidak mungkin bisa melanjutkannya tanpa beristirahat. Sembari menyeka keringatnya, Xiaoyan pun berkata, "Aku harus istirahat sebentar." Pohon itu pun bergoyang lagi. Sekelompok cahaya hijau keluar dari tubuhnya, lalu menyatu membentuk lapisan energi kuno di dekatnya. Salah satu cabang pohon perlahan mengangkat Xiaoyan dan menaruhnya di atas lapisan itu. Ketika bersentuhan dengan lapisan kuno tersebut, tubuh Xiaoyan pun bergetar. Seketika itu pula, gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan meledak masuk ke dalam tubuhnya, bagaikan banjir besar. Semua pori-porinya terbuka, dan uap segar perlahan merembes keluar dari kepalanya. Energi murni terus mengalir deras ke tubuh Xiaoyan. Di bawah aliran energi yang begitu gila ini, doji yang sebelumnya habis total mulai pulih kembali. Bahkan, doji yang terbentuk di tubuhnya kini terasa sedikit lebih padat dari sebelumnya. Merasakan perubahan yang ada dalam tubuhnya, Xiaoyan pun bergumam, pohon kuno Bodhisattva ini sungguh menakutkan. Energi yang mengalir dari pohon kuno Bodhisattva ini benar-benar murni, tak perlu disaring atau disempurnakan, langsung berubah menjadi doji yang bisa ia serap. Namun, itu belum seberapa. Pohon kuno Bodhisattva juga memiliki kemampuan lain yang jauh lebih mencengangkan, yaitu
ia mampu memperluas batas kapasitas doji seseorang. Misalnya, kapasitas tubuh Xiaoyan yang tadinya sudah mencapai batas, kini perlahan diperbesar oleh pohon itu. Dengan kata lain, menyimpan doji dalam tubuhnya terus berkembang bersamaan dengan pemulihan yang didapat. Sementara Xiaoyan yang masih terkejut dengan perubahan di dalam tubuhnya, pohon kuno Bodhisattva kembali bergoyang. Suara gemericikinya terdengar seperti sebuah dorongan halus, seolah-olah menyuruh Xiaoyan untuk melanjutkan pemurnian benih Bodhisattva. Atas isyarat dari pohon itu, Xiaoyan segera melepaskan api surgawi dan memasukkan benih Bodhisattva berikutnya ke dalamnya. Kali ini, ia bisa menggunakan doji tanpa batas, karena pohon Bodhisattva akan mengisinya kembali. Dalam prosesnya, doji dalam tubuhnya terkuras dengan kecepatan mengerikan. Tak lama setelah itu, benih Bodhisattva meledak dari gumpalan udara segar, lalu melesat ke dalam pohon hijau zamrud itu. Bersamaan dengan itu, sulur-sulur uap hitam kembali menghilang. Setelah merasakan uap hitam itu lenyap, pohon itu mengalirkan energi dengan deras ke tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap, tubuhnya yang letih kembali segar bugar. Setelah itu, ia melanjutkan pemurnian kembali. Pemurnian itu berlangsung terus-menerus tanpa henti. Xiaoyan tak meminta istirahat sedikit pun. Ia hanya terus mengambil benih Bodhisattva, memurnikannya, lalu menyalurkan udara segar itu ke pohon kuno Bodhisattva, dan mengulanginya lagi, siklus tanpa akhir. Sampai pada akhirnya, saat Xiaoyan kembali mengulurkan tangan, ia hanya menggenggam udara kosong. Barulah ia sadar bahwa semua benih Bodhisattva di hadapannya telah habis. Ia menggelengkan kepala. Pandangannya jatuh pada pohon kuno Bodhisattva. Saat itu, ia melihat uap hitam terakhir merembes keluar, perlahan menipis, lalu lenyap. Begitu uap hitam itu hilang, pohon kuno Bodhisattva zamrud mengeluarkan dengungan. Cahaya hijau yang menyilaukan meledak dari tubuhnya, menyebar ke seluruh ruangan dan membuat kekuatan hidup sekitarnya makin padat. Atas hal itu, Xiaoyan pun menatap pohon itu dan bertanya, apakah sudah sepenuhnya hilang? Atas pertanyaan itu, salah satu cabangnya menjulur, seperti tangan yang mengusap kepala Xiaoyan dengan penuh kasih. Dari cabang itu, ia bisa merasakan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Xiaoyan pun tersenyum, lantas ia berkata, baguslah, emosi negatifnya sudah benar-benar lenyap. Namun, begitu ia mengundurkan kewaspadaannya, rasa lelah menyelimuti tubuh Xiaoyan. Lantas ia pun tak sadarkan diri. Saat Xiaoyan tak sadarkan diri, pohon kuno Bodhisattva mengeluarkan dengungan. Cahaya zamrud memancar dari batangnya, membentuk banyak tangan cahaya yang perlahan menarik tubuh Xiaoyan masuk. Seiring itu, riak demi riak menyebar di tubuh pohon, hingga akhirnya sosok Xiaoyan menyatu dengannya. Tak lama setelah itu, Xiaoyan menghilang. Cabang-cabang pohon kembali bergoyang. Gelombang riak ruang merebak, dan banyak celah spesial terbuka. Dari sana, sosok-sosok keluar satu demi satu. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya masuk bersama Xiaoyan, termasuk kelompok Sun Er. Semua wajah tampak terkejut, bahkan pucat. Mereka baru sadar bahwa apa yang mereka alami barusan hanyalah ilusi. Bahkan, Sun Er dan Hun Yu, mereka tak bisa tetap tenang. Mereka pun bergumam, pohon kuno Bodhisattva benar-benar menakutkan. Mengingat kembali ilusi itu, tubuh mereka merinding. Kalau bukan karena perubahan mendadak ini, mungkin mereka akan selamanya terperangkap di dalamnya. Setelah beberapa lama, barulah mereka mulai tenang, lalu memandang sekeliling tempat misterius yang penuh dengan aura kehidupan itu. Tempat ini tidak luas. Karena itu, semua mata serentak tertuju pada pohon hijau zamrud raksasa di tengah. Mereka pun bertanya-tanya, apakah itu pohon kuno Bodhisattva? Setelah pengalaman mengerikan tadi, pohon itu jadi terlihat makin menyeramkan. Tak ada yang lebih tragis daripada mati di dalam sebuah ilusi. Di sisi Sun Er, ia menatap sosok kurus yang duduk di dalam batang pohon. Wajahnya pucat. Lantas, ia berseru, Xiaoyan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada Xiaoyan? Untuk mendapatkan jawabannya, nantikan pembahasan dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 168 part 2 ya. Thanks for watching.